Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Majapahit, program studi manajemen keuangan. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Amalia dengan NIM 51902030070. Saya Dila Agustin dengan NIM 51902030079. Kami di sini akan menjelaskan materi membangun strategi bisnis dengan teknologi informasi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, langsung saja kita menjelaskan materi pertama dari definisi strategi bisnis. Strategi bisnis dapat diartikan sebagai arah tindakan atau serangkaian keputusan yang membantu pengusaha dalam mencapai tujuan tertentu dan merupakan kombinasi dari semua keputusan yang diambil dari tindakan yang dilakukan oleh pengusaha untuk mencapai tujuan bisnis dan untuk mengamankan posisi kompetitif di pasar. Strategi ini dapat digambarkan sebagai perencanaan usaha jangka panjang. Biasanya akan mencakup periode sekitar 3-5 tahun, kadang-kadang bahkan lebih lama lagi. Lalu bagaimana sih suatu strategi bisa dikatakan baik untuk suatu bisnis? Sebuah strategi yang baik adalah strategi yang bisa berhasil membawa bisnis ke arah yang lebih berkembang dan berhasil mencapai tujuannya. Baik, langsung saja materi yang kedua, definisi teknologi informasi. Teknologi informasi adalah penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, layanan, dan infrastruktur pendukung untuk mengelola dan menyampaikan informasi menggunakan suara, data, maupun video. Sedangkan teknologi informasi memiliki fungsi untuk memproses, mengolah, menyusun, menyimpan, dan mengubah seluruh data dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan informasi yang cepat dan berkualitas, merupakan pengertian dari teknologi informasi. Baik, langsung saja memasuki materi yang ketiga tentang peran penting teknologi informasi pada bisnis. Pada dunia bisnis, teknologi membantu banyak terutama terkait sistem informasi yang terintegrasi dengan baik, yang mana sistem informasi ini dibangun atau dirancang untuk mengatasi sekaligus membantu para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnis ke arah yang lebih baik. Selain itu, pekerjaan atau aktivitas yang berhubungan bisnis akan lebih mudah dengan memanfaatkan sistem kerja yang efektif dan juga efisien. Nah, berikut ada keuntungan dari penerapan teknologi informasi pada suatu perusahaan, diantaranya sistem otomatisasi. Semua sistem yang bersifat manual pada perusahaan tersebut merubah menjadi otomatis sehingga mengurangi biaya untuk tenaga kerja dan juga yang lain-lain. Yang kedua, ada efisiensi. Waktu pengerjaan dapat lebih cepat karena dengan teknologi informasi dapat mempersingkat sebuah pekerjaan dan dapat melakukan tugas yang lain. Yang ketiga, ada penghematan biaya promosi. Sebab aktivitas promosi dapat dilakukan melalui online. Selain itu, para konsumen juga akan dapat melihat profil perusahaan dari mana saja. Yang keempat, ada pengambilan keputusan menjadi cepat. Data yang diperlukan akan cepat diperoleh, sehingga tentu akan menjadikan perusahaan menjadi lebih kompetitif karena dampaknya akan besar apabila pengambilan keputusan agak lambat. Berikut manfaat teknologi informasi dalam bisnis. Pertama, mengurangi biaya produksi. Perusahaan dapat menekan biaya produksi lantaran biaya operasional otomatis berkurang ketika teknologi informasi dimanfaatkan. Yang kedua, mempermudah pemantauan kinerja karyawan. Komunikasi dan pemantauan kinerja karyawan dapat dilakukan dalam satu layar. Saat ini laporan dan absensi kehadiran bisa dikirimkan secara online. Yang ketiga, peluang bisnis baru. Teknologi informasi menciptakan banyak media baru yang bisa mempermudah hidup manusia. Salah satunya adalah kehadiran e-bisnis yang membantu pengusaha menciptakan peluang bisnis tanpa modal yang besar. Yang terakhir, komunikasi cepat. Hambatan dalam komunikasi menjadi masalah fatal dalam bisnis. Beruntungnya, dengan teknologi informasi yang dikembangkan, kini manusia dipermudah dengan berbagai fitur dan aplikasi yang ada. Kemudian, dampak teknologi informasi pada dunia bisnis. Pendistribusian dan produksi menjadi lebih cepat, meminimalisir terjadinya human error, alur kerja menjadi lebih mudah dan terkontrol, cepat dan mudah untuk menyampaikan informasi karena saling berintegrasi, kegiatan operasional perusahaan menjadi lebih terorganisir, kemudian mempermudah kerjasama setiap manajemen dan divisi yang ada pada perusahaan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.